Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening pemirsa 3 menit menjelang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Tadi Pak Maksi sempat memproyeksi di awal ya 50% kemungkinan di atas 50%, artinya lebih banyak proyeksinya itu adalah dibuka melemah pemirsa karena proyeksi pertumbuhan ekonomi dipangkas. Nanti akan kita lihat bersama, tapi sebelumnya kita saksikan emiten update berikut ini. Di mana yang pertama pemirsa ada Bursa Efek Indonesia rombak indeks IDX 30, di mana 4 saham ini terdepak, yaitu ada PT S Hardware Indonesia Tbk Aces, PT Era Jaya Swasembada Tbk Era, PT Vale Indonesia Tbk Inco, dan PT Java Confit Indonesia Tbk yaitu JPFA. Itu dia saham-saham yang terdepak pemirsa atau dikeluarkan. Sementara 4 saham yang baru masuk dalam perhitungan indeks IDX 30, PT Merdeka, Cooper Gold Tbk MDKA, PT Pakuwon Jati Tbk Paiwon, PT Tor bersama Infrastruktur Tbk Tebik, dan PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk Tekim. Itu dia pemirsa ya, informasi seputar indeks 30, IDX 30 terbaru. Selain itu emiten update lainnya adalah yang pertama, indeks harga saham gabungan melemah, BBCA dan Telkom jadi sasaran aksi jual asing. Kemudian ada Widodo Makmur tetapkan harga IPO Rp180 per saham. Itu dia emiten update kita pada pagi hari ini. Kita akan bahas kembali bersama dengan Pak Maksi. Untuk IHSG dulu Pak Maksi, peluangnya Anda tadi katakan support 6.085, resisten terdekat di posisi berapa? Resisten terdekat kalau kita lihat saat ini berada di 6170. 6170 ya? Betul. Ya. Tapi lebih besar proyeksi Anda dibuka melemah dulu pada pagi hari ini ya? Iya, karena kalau kita lihat sebetulnya secara teknikal saat ini masih cukup berpeluang sangat besar bagi indeks kita mengalami koreksi. Tapi ya semoga akan ada keajaiban gitu ya. Tangan-tangan tidak terlihat, semoga yang bisa bantu. Kalau indeks kita hari ini menguat disertai dengan besok menguat, ada kemungkinan Jumat kita bisa menutup dengan yang manis. Nah, ini udah dibuka, udah sebentar lagi dibuka, ini udah cukup menguat. Ini akan menjadi bekal yang penting khususnya buat hari ini, Risa. Gitu sih, Risa. Iya, IHSG naik 0,21%, pemirsa Anda mencermati data RTI 6.153 naik 12 poin. Pagi-pagi yang ceria ya untuk indeks harga saham gabungan. Mungkin efek vaksin tahap kedua tadi nih. Mungkin bisa. Jadi ini sebetulnya salah satu sebuah gambaran yang penting gitu ya. Bahwa akan selalu ada optimisme gitu kan ketika meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi kita dipangkas. Baik. Sebenarnya seberapa besar sih proyeksi pertumbuhan ekonomi kita ini dipangkas? Iya, jadi memang kan kalau kita lihat awalnya waktu itu kita sudah memproyeksi juga waktu itu akan ada tingkat pertumbuhan ekonomi di 4,5 hingga 5,5% tahun ini. Nah, tapi kemarin kita juga sudah mendapatkan kabar bahwa ternyata dipangkas menjadi 4 hingga 5,2%. Nah, ini kan artinya apa? Bahwa memang kalau kita lihat pasarnya itu bahwa kitanya terlalu tinggi untuk menaruh ekspektasi dan harapan akan adanya pemulihan ekonomi. Karena kalau kami melihat sebetulnya, kalau kita mau lihat gambaran besarnya, apakah kita akan pulih atau tidak, itu kita bisa lihat di semester kedua. Kalau kita mau lihat gambaran kecilnya, apakah benar kita berada di on track gitu ya, Risa, itu kita bisa lihat di kuartal kedua. Nah, ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang. Kenapa? Vaksin pun sebetulnya masih dalam tahap produksi, distribusi, dan melakukan vaksinasi. Baik. Nah, jadi proyeksi ini Pak Maksi masih ada peluang, angka 4 sampai 5,2% ini masih ada peluang untuk kembali dievaluasi, kemudian dinaikkan begitu targetnya ya, sesuai dengan kondisi yang ada nanti di tahun berjalan ini. Baik. Betul. Indeks harga saham gabungan dibuka di teritori positif. Sebenarnya kalau melihat pelemahan yang berlangsung pada IHSG selama beberapa hari terakhir, banyak kan yang kemarin menyerukan Pak Maksi, diskon dong IHSG kapan turun, naik terus. Saya sempat melakukan polling di mana lebih banyak di media sosial yang memilih untuk IHSG terdiskon. Sekarang udah terdiskon. Jadi apakah ini sudah peluang untuk melakukan pembelian bagi yang kemarin belum sempat untuk ikut euforia kenaikan dari IHSG yang hampir break di 6.500?
Iya, jadi memang salah satu yang paling penting Lisa sebetulnya bekalnya saat ini adalah optimis, tapi harus realistis. Karena kalau kita lihat sebetulnya memang harga saham yang ada di pasar saat ini boleh kita katakan sebetulnya sudah pada mahal. Nah, dengan adanya koreksi ini akan menjadi sebuah kesempatan, sebuah peluang bagi kawan-kawan yang mungkin belum sempat masuk bisa dijadikan acuan menunggu kapan sih saat yang tepat untuk bisa mulai kembali masuk. Nah, kalau kita lihat kan sebetulnya harga saham-saham yang kita lihat kemarin gegap gempita mengalami kenaikan kan lebih banyak di drive by sentiment, kan begitu. Berita ini efeknya ke sini, berita ke sini efeknya ke sini. Meskipun kita bicaranya nanti, katakanlah yang paling mudah kita bicara Antam. Antam ini kan sekarang harganya sudah di 2.000-an dari harga sekitar 1.000-an. Ada ekspektasi akan adanya hadirnya Tesla, datang segala macam. Itu yang membuat sahamnya mengalami kenaikan. Tapi pun kita juga mesti mengingat, ketika kita beli saham, fundamental tidak bisa kita lupakan begitu saja. Karena biar bagaimanapun data di atas kertas adalah yang paling penting. Betul. Kan begitu. Nah, jadi kawan-kawan mungkin yang belum kemarin masuk, mungkin ini bisa teman-teman udah mulai lirik gitu ya satu-satu mana nih saham yang udah harganya masuk yang masih bisa kasih valuasi menarik di jangka panjang. Optimis Nah, dan realistis berarti ya? Betul, yes. Nah, ini kita lihat pagi-pagi indeksnya sudah mulai merah merona lagi nih. Risa, ini sekarang jadi semangat sudah di awal aja ya Pak Maksi. Gaspol cuma di awal gitu ya. Ya jadi ya jadi memang kalau kita lihat sebetulnya inilah yang sebetulnya kami cukup khawatirkan, tapi kami sangat berharap supaya indeks jangan sampai ditutup di bawah, yaitu tadi di bawah 6085 atau masih bisa kita katakan ada harapan untuk mengalami kenaikan apabila indeks tidak di bawah 6000. Gitu. Kenapa harus 6085 yang menjadi tahanan kuat dari Pak Maksi? Iya, karena memang kalau kita lihat fase ini fase yang sempat terjadi konsolidasi pada tanggal 21 hingga tanggal di sini hingga per tanggal 7 kan begitu. Nah, jadi tanggal 21 bulan 12 hingga ke tanggal 1. Nah, memang ini adalah yang kita lihat ini menjadi salah satu tolok ukur penting sebetulnya Lisa, bahwa ini kalau misalkan sampai di break lagi tentu besar peluangnya untuk mengalami penurunan lebih besar lagi Lisa. Nah, tapi kami melihat bahwa ada harapan kalau misalkan ternyata satu daya beli mengalami yang namanya kenaikan. Kenapa? Kalau kita menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita 5%, 5,5% atau apapun itu, kita tentu berharap bahwa daya belinya juga harus mendorong perekonominya untuk mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat inflasi inti kita itu masih dalam kategori yang boleh kita bilang rendah. Nah, ini yang mesti kita dorong juga, Lisa. Supaya tingkat pertumbuhan ekonominya bisa mengalami kenaikan. Sambil harus mencermati kondisi fundamental domestik ya, Pak Maksi. Tapi net buy asing ini kan kemarin masih tercatat sekitar 249 miliar rupiah di tengah indeks harga saham gabungan yang mengalami pelemahan. Jadi peluangnya sebenarnya gimana? Di tengah IHSG koreksi tapi asing masih melakukan pembelian, artinya selama itu masih terjadi, masih ada pembelian di sana, indeks masih ada peluang ya untuk kembali mengalami kenaikan setelah koreksi di 61 saat ini. Betul, jadi memang kalau kita lihat asing pun juga sebetulnya lagi sedang memilah saham-saham mana sih yang masih punya fundamental yang baik, tapi bisa kasih nilai valuasi yang mengalami kenaikan nantinya. Karena kalau kita lihat pun asing juga kemarin kita lihat sempat masuk di tebik seperti itu. Karena kan tahun ini sebetulnya ada lembaga pengelola investasi yang konon katanya akan menggenjot infrastruktur habis-habisan. Nah, tentu ini kan menjadi salah satu peluang di sektor ini, Lisa. Nah, pun juga kalau kita lihat asing masih maju mundur. Nah, seperti yang Lisa ingat gitu ya, ketika Biden kemarin menang, asing masuk dalam jumlah yang besar. Tapi setelah itu asing keluar juga dalam jumlah yang bahkan lebih besar. Ini artinya apa? Bahwa asing pun juga
sangat memperhatikan kondisi makroekonomi kita. Apakah kita cukup tough enough untuk bisa melewati tahun ini? Itu menjadi salah satu perhatian yang penting juga. Baik. Karena kalau misalkan kita bicaranya ekspektasi harapan, ya tentu kita menginginkan semua hal yang baik itu terjadi tahun ini. Betul Tapi sekali balik Pak lagi, Maksi. ya. Dari indeks IDX 30 yang baru saja kita tampilkan tadi kan sudah dirombak lagi nih oleh Bursa Efek Indonesia. Betul. Ada 4 Ya. yang dikeluarkan dan tentunya 4 yang mengisi saham-saham yang telah dikeluarkan tersebut. Dari saham-saham yang dikeluarkan ini Pak, ada ACES, ERA, Inco, Java. Mungkin banyak Ya. juga yang masih memiliki investasi di saham ini, portofolionya. Perlu khawatir tidak dengan dikeluarkannya saham-saham ini dari IDX 30? Ya, memang kalau saya melihat saham-saham seperti ACES, ERA, Inco, ini kan sebetulnya salah satu saham yang masih memiliki fundamental yang cukup baik. Kan Oke. begitu, Lisa. Karena kalau kita lihat ACES pun dia punya market share itu kelas menengah atas yang hampir dia bahkan ketika kemarin pandemi pun dari bulan 3 sampai bulan 8, itu dia justru berhasil memberikan laba yang cukup menarik. Nah, ini kan menjadi salah satu bekal ACES bahwa ternyata dia melakukan diversifikasi bisnis dari konvensional menjadi online. Ini menjadi salah satu poin penting. Begitupun juga dengan ERA. Bahkan ketika mal-malnya sudah tutup semua segala macam, dia berusaha mendorong penjualan melalui online. Nah, ini menjadi salah satu bekal baik ACES maupun ERA untuk menatap perubahan perekonomian yang awalnya konvensional berubah menjadi digital. Nah, terkait dengan Inco sendiri kan ini kurang lebih masih terkait dengan nikel segala macam, tapi kami melihat memang potensi Tesla datang itu cukup besar karena kan boleh kita katakan kita punya cadangan nikel yang boleh kita katakan terbesar. Nah, ini akan menjadi salah satu nilai jual kita juga sebetulnya. Nah, khusus untuk Java, memang kalau kita lihat daya beli sedang mengalami penurunan. Nah, sektor-sektor khususnya seperti consumer goods ini menjadi perhatian sebetulnya. Nah, tentu kalau misalkan memang yakin dengan kinerjanya dari Java, boleh di hold. Tapi kalau tidak yakin, mungkin bisa dijual dan beralih ke saham yang lain. Gitu. Baik. ACES dan ERA serta Inco ini masih boleh buy? ACES kalau kami melihat sebentar ya, ACES sejauh ini sudah berada di 1.605. Masih ada peluang yang cukup besar bagi ACES ini untuk mengalami penurunan, Lisa. Kami melihat kalau misalkan hari ini dia tembus di bawah 1.600, besar kemungkinan peluangnya untuk berada di 1.530, Lisa. Begitu. Oke. Kalau ERA? Oke. Kalau ERA, sebentar saya buka dulu. ERA ini sedang berada di posisi yang cukup tinggi saat ini, tapi ada potensi peluang turun. Tapi dia secara tren itu sedang mengalami kenaikan. Nah, tetap perhatikan batas bawahnya itu berada di posisinya 2550. Nah, selama dia tidak koreksi hingga di bawah 2550, masih besar kemungkinan bagi ERA untuk mengalami kenaikan. Apalagi kan kalau kita lihat meskipun adanya pandemi, tapi penjualan handphone tetap selalu ada gitu. Betul sekali. Inco? Oke. Inco ini saat ini dalam posisi yang cukup suram. Suram gitu ya? Suram karena dia berada di sedang mengalami tren untuk pelemahan gitu ya. Tapi Inco ini sebetulnya secara prospek jangka panjang masih sangat menarik. Ini kan sebetulnya cuma sentimen jangka pendek. Nah, coba teman-teman perhatikan bahwa dia punya batas bawah itu berada di 5765. Nah, ini akan menjadi tolok ukur terpenting. Kalau misalkan sampai Inco tembus di bawah itu, besar kemungkinan Inco akan mengalami penurunan kembali hingga ke titik 5140. Jadi tetap waspadai, karena kalau kita lihat secara teknikal, besar peluangnya bagi Inco untuk mengalami penurunan. Oke, rata-rata jangka pendek untuk indeks saham-saham dari indeks 30 yang dikeluarkan ini pemirsa, ACES, ERA, Inco, Java. Kalau saya rangkum dari pernyataan Pak Maksi, ini peluangnya masih akan menghadapi penurunan seperti level-level support yang harus Anda cermati tadi ya Pak ya?
Iya, betul. Baik, kita ke yang baru masuk, yang masih seger-seger nih Pak. MDKA, Pakuwon, TBIG, Tekim. Tadi saya sudah sempat melirik sedikit ke top gainers pagi hari ini. Ada Tebik di sana. Bagaimana peluang dari saham-saham baru dari indeks IDX 30? Ya, Tebik ini sebetulnya saya salah satu saham pilihan saya gitu ya. Saya senang dengan Tebik gitu karena dia ini salah satu emiten yang cukup agresif kan begitu. Nah, kami melihat tahun ini mungkin akan menjadi tahunnya Tebik. Nah, tentu kita perhatikan juga bahwa Tebik ini punya peluang yang cukup besar. Apalagi kalau kita lihat kan sebetulnya dengan adanya corona kemarin itu mau tidak mau memaksa kita yang awalnya kita nyaman dengan konvensional gitu ya tiba-tiba beralih untuk mengandalkan IT. Nah, ini akan menjadi salah satu sebetulnya sektor yang menarik khususnya tahun ini bahwa sektor IT ini akan lebih menggeliat kan begitu. Apalagi dengan adanya nanti dana, kami harapkan bahwa FDI khususnya di sektor-sektor infrastruktur, teknologi dan informasi ini akan bantu mendorong saham-saham di sektor IT ini untuk ikut mengalami kenaikan. Termasuk Tebik ya Pak Maksi? Betul. Oke. Gitu. Tebik adalah salah satu saham pilihan dari Pak Maksi. Kita bahas di segmen saham pilihan, tapi usai jeda pariwara ya Pak Maksi. Selengkapnya saham-sahamnya apa saja pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi.